Pokoknya harus perhatiannya penuh. Karena soal yang gampang juga salah. Oke, kita masuk ke bab integral. Hati-hati ini baru, nggak seperti yang di SMA, kecuali nanti ke belakangnya ya. Nah, yang pertama itu kita akan belajar dulu notasi sigma, ini untuk menyingkat penulisan. Oke, notasi sigma. Notasi sigma itu digunakan untuk menyingkat atau mempermudah penulisan sebuah penjumlahan yang panjang biasanya ya. Nah, simbolnya seperti ini. Sigma ada indeksnya, ini bacanya indeksnya I sama dengan 1 sampai N dari AI. Nah, simbol ini perjanjian aja, artinya ini gitu ya. Jadi kita masukkan I-nya 1, kita hitung ini A1. Nih, kita tempelkan. Ditambah, masukkan I-nya 2, ini jadi A2. I-nya 3, A3. Dan seterusnya. Nah, dijumlahkan sampai I-nya N, ini AN gitu ya. Dijumlahkan. Itu notasinya disingkat sebagai berikut. Yang belakang kebaca sebesar ini. Kalau nggak kebaca, tolong pindah ke depan. Oke. Maka sigma dari ini berapa? Hah? I-nya 1, A1-nya berapa? I-nya 2, A2-nya berapa? I-nya 3, A3. Jadi ini berapa? Ih, kok ke 1. A1-nya berapa? Mikir. Aduh. A2-nya? A3-nya? AN-nya? Jadi berapa ini? Hah? Kotak hingga? Berapa? Alvina? Berapa ini? N? Berapa? Heeh. A1-nya berapa? Tadi? A2-nya berapa? Semua dijumlahkan di atas. A3-nya? Yang terakhir berapa? A berapa? AN. Jadi, N gitu. Alvina udah benar. Ya. N-nya bukan 1 ya. Nanti dipakai itu di belakang. N. Oke. Kemudian, sigma dari konstanta berapa? A1-nya berapa? A2? C juga konstanta ya. A3? AN? Jadi jumlahnya? CN gitu ya. Jadi kalau bingung masukkan I-nya 1 ini berapa itu. I-nya 2 ini berapa. I-nya 3 ini berapa dijumlahkan. Nah, sifat-sifatnya kalau C kali AI, maka C-nya bisa ke depan. Tinggal yang dijumlah AI-nya aja. Sama dengan ini sebenarnya. I sama dengan 1N. C itu bisa saya tulis C kali 1. C-nya bisa ke depan. Sigma I sama dengan 1 sampai N dari 1 sama dengan C kali N. Kan? Sigma dari 1 tuh N. Jadi ini C-nya bisa ke depan. Lanjut lagi. Ini batalkan saja. Nah, penjumlahan bisa dipecah gini, pengurangan bisa dipecah gini ya. Oke. Nah, perhatikan penjumlahan ini. Lihat, kita lihat. Sekarang saya mau ngitung penjumlahannya. Nggak usah lah buktinya. Ini percaya aja.
Ini lewat, ini nggak usah. Yang barusan nggak usah ya. Nah, ini udah ada 3 penjumlahan yang harus hafal. Yaitu kalau 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik tambah N. Kalau di SMA ini namanya deret aritmatika ya. Deret aritmatika itu kalau dihitung hasilnya adalah ini. Deret aritmatika dengan bedanya 1. Ini harus hafal bahwa sigma I adalah N kali N plus 1 per 2. Sigma I kuadrat adalah ini. Dan sigma I pangkat 3 ini harus hafal. Yang pangkat 3 enak. Kayak pangkat 1 cuma dipangkatkan 2. Itu ininya. Ya. Hah? I sama dengan 1? Bukan. Sigma I sama dengan 1 tambah ini sampai N. Oh, ini menyatakan bahwa ini indeksnya jalan dari 1 sampai N. Jalankan. Jadi I-nya 1, I-nya 2, I-nya 3, I4. Nah, itu dinotasikan ini. Balik ke sini nih. Ini. Jadi, di awal kamu makan aja sih. Ini artinya I-nya 1, ininya dihitung. A1. Heeh. Heeh. Iya. Ya, 3 ini harus hafal. Hari ini, ya, mulai minggu depan kita bikin kuis kelas pendek-pendek tiap akhir kuliah. Bahannya dari bahan tutorial nanti. Yang mungkin saya bikinin videonya. Supaya belajar. Jadi nanti kalau saya bikin video tutorial, udah dibagiin, di kuliah berikutnya ada kemungkinan kuis soalnya dari situ. Diubah dikit. Masuk kuis kelas. Supaya dipelajari. Kalau enggak kurang dipelajari. Gitu ya. Oke. Hari ini nggak ada kuis kelas telang. Nanti aja mulai minggu depan. Mendadak nggak dikasih tahu. Tentukan nilai dari ini. Nah, nanti di integral kita perlu ngitung ginian. Coba kita lihat. Saya buka. Gimana ngitungnya? Manfaatkan ini. Rumus ini boleh dipakai. Coba kita lihat. Ini saya kalikan 1 per 1. Gitu ya. Menjadi, ini dikalikan menjadi ini. Saya pisah 1 per 1. Nah, 4 bisa keluar kan? Tadi rumusnya konstanta. Ini konstanta bisa keluar. Gitu ya. Konstanta bisa keluar. Sehingga 4-nya bisa keluar. Ini min 1 bisa keluar. Pokoknya yang nggak ada I-nya bisa keluar. Ini min 1 kali 3 bisa keluar. Sebenarnya min 3-nya juga bisa keluar. Lebih enak mungkin dibikinnya gini. Min 3 ini sigma dari 1. Gitu ya. Di atasnya min 3 kali 1. Itu. Oke. Nah, sigma 1 tadi berapa? Sigma I. Lupa. Tuh, cepet apa sebenarnya. Nanti ujian lupa. Continue aja salah. Yang bagian soal itu, soal esai panjang. Menentukan continue. Pada nggak nyebut nilai fungsinya. Paling 7 orang yang nyebut. Sigma I kuadrat. Lupa kan? N kali N plus 1 kali 2N plus 1 per 6. Pokoknya rumus itu harus hafal ya. Nah, ini kita sederhanakan. Dikalikan dulu satu-satu. Akhirnya ini. Gitu ya. Jadi, sigma ini yang kalau diuraikan I-nya 1, I-nya 2. Ini akan sangat panjang. Tapi setelah dihitung ternyata hasilnya ini. Nah, nanti di integral harus ngitung yang ginian. Lebih rumit dari ini. Sebenarnya teknis aja. Cuma panjang gitu ya.
Gitu. Oke, di sini rada kurang enak nggak kelihatan yang ngobrol. Jadi harus mengandalkan kuping saya. Lanjut, lanjut ya. Udah. Nah, sekarang pindah ke yang lain. Sigmanya nanti dipakai bentar lagi. Nah, selanjutnya kita akan ngitung, jangan bunyi, jangan bunyi. Selanjutnya kita akan menghitung luas daerah di bidang. Nah, coba kita lihat luas daerah. Awalnya luas daerah tuh didefinisikan ini. Ini udah dari zaman purba. Iya, tanya aja ke orang Batak, ke Pak Purba. Ini dari, wah, udah mungkin 1000 tahun sebelum Masehi. Yesus aja belum lahir. Orang udah mendefinisikan luas. Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Udah nggak ada yang anehnya. Dari situ diturunkan luas yang lain. Kalau saya punya jajaran genjang kayak gini, gimana ngitung luasnya? Orang bikin ini, tarik garis tinggi di sini, tegak. Yang ini pindahkan ke sini, sama dan sebangun yang warna apa? Ungu muda itu atau biru muda. Maka luas jajaran genjang sama aja dengan luas persegi panjang yang ini. Kembali M kali T. Sehingga luas jajaran genjang adalah alas kali tingginya. Kalau ada segitiga siku-siku, orang bikin yang sebangun ditambal di sininya. Jadi persegi panjang. Nah, luas segitiga siku-siku ini adalah setengah dari luas persegi panjang. Jadi setengah dari M kali T. Selanjutnya tinggal setengah alas kali tinggi. Jadi diturunkan dari luas jajaran, luas persegi panjang. Hah? Belum segitiga sembarang mah. Sebarang, bukan sembarang. Sebarang istilahnya kalau di matematik, bukan sembarang. Kalau sembarang mah sembarangan, kalau sebarang mah satu barang. Nggak tahu kata guru saya bilang gitu. Saya juga bingung dulu, kok sebarang gitu. Karena satu barang katanya. Bingung kan? Ya udah pokoknya sebarang. Sebarang maksudnya sudutnya bebas. Nah, ini segitiga sebarang, satu barang kali. Kalau bahasa Inggrisnya apa ya? Masa any triangle gitu? Hmm. Ya triangle aja ya. Regular ini teratur. Kalau irregular kan mungkin di sini ada celah itu. Oh, tapi betul lah. Dia SMP-nya internasional. Betul mungkin. Saya SMP-nya desa. Jadi bahasa Inggrisnya Tegal. Hmm. Oke, segitiga sebarang. Gimana ngitung luasnya? Kita bikin ini garis yang tegak lurus ke bawah. Ini kan menjadi segitiga siku-siku, segitiga siku-siku. Kita udah punya tadi rumusnya segitiga siku-siku. Setengah alas kali tinggi. Ini juga setengah alas, alasnya yang A ini setengah A kali tinggi. Yang sebelah sini setengah M kurangi A kan di sini kali tinggi. Kalau dijumlahkan hasilnya ini. Nah ini mah nggak usah disalin lah, ini mah hanya asal usul. Gimana kalau ada poligon segi N gitu ya, tapi ininya garis-garis lurus nggak melengkung. Ya dibagi-bagi menjadi persegi panjang atau segitiga. Dijumlahkan luasnya bisa. Jadi setiap bentuk poligon bisa kita hitung luasnya berdasarkan asal usulnya tadinya luas persegi panjang. Ya yang masalah kalau lingkaran gimana? Kalau lingkaran
Nggak bisa dianalogikan lagi ke persegi panjang ya. Nggak bisa dibawa ke persegi panjang. Nggak boleh buka HP. Oh, nyatet. Benar gitu nyatet? Oke. Nah, luas lingkaran. Luas lingkaran ini udah coba dihitung luasnya. Ini lingkaran jari-jari satu ya. Kalau jari-jarinya dua nanti tinggal proporsinya aja. Proporsional terhadap yang ini. Oleh manusia kuno udah dihitung nih si ini. Bayangkan si Archimedes ini sekian tahun sebelum Masehi. Lebih tua dari Yesus dia. Nah, beruntung dia. Jadi nggak usah beragama Kristen, nggak usah beragama Islam, nggak usah dia. Belum ada kan? Enak jadi berbuat dosa masuk surga. Oke, dia melakukannya gini, Archimedes, si manusia kuno ini. Pertama, dia mau ngitung luas ini, saya hampiri dulu aja pakai ini, segi empat beraturan yang ada di dalamnya. Ini gampang dihitungnya, karena apa? Ini kan jari-jarinya satu, ini juga satu, berarti satu buah segitiga ini luasnya setengah kali alas kali tinggi, satu kali satu dibagi dua setengah, ini juga luasnya setengah, 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 jadi dengan empat sisi ini luasnya dua. Nah kan kalau zaman purba itu belum banyak kerjaan mungkin, habis nyangkul di sawah, langsung nganggur, yang ngitung sekarang. Saya hitung pakai segi 8 gitu. Masih gampang dihitung luasnya. Kenapa? Karena ini kalau saya tarik ke sana garis, ini segitiga sama kaki. Sisinya ini satu, ini juga satu. Ya, tingginya gampang dihitung. Pokoknya ini selama poligon gampang dihitung lah. Dia hitung luasnya. Segini. Rajin ini Archimedes ini. Kalian kalah rajin nih. Meskipun orang ini mungkin tidurnya jam 8 malam. Bangunnya jam 6 pagi. Sekarang saya bikin segi 16. Dihitung ini poligonnya. Ini sebenarnya masih banyak boroknya di sini ya. Tuh, lihat. Nggak bulat dia tuh. Oh, kan? Masih itu. Tapi kita lihat bahwa segi 16 makin mendekati luas lingkaran ya. Dia hitung poligonnya luasnya sekian. Selama jadi di poligon gampang ngitungnya. Bikin segi 32 dia. Dihitung luasnya lagi. Lama-lama luasnya akan mendekati luas lingkaran, betul nggak? Ya, tapi selalu lebih kecil dari luas lingkaran ya. Oke. Udah 32 masih rajin dia. 256 langsung. Mana gambarnya? Ini di sini. Hanya yang matanya udah dioperasi katarak yang bisa lihat. Di sini ya. 256 dihitung sama dia luasnya poligonnya. Sekian. Berhenti? Enggak, dia masih 1024 dibikin sama dia poligonnya. 1324 sisi beraturan. Ngegambarnya juga nggak tahu gimana. Dihitung luasnya. Sekarang kita lihat. N-nya berapapun, mau 1024, mau 1 miliar, luas poligonnya pasti lebih kecil dari luas lingkaran, betul? Cuma makin lama makin mendekati luas lingkaran. Nah, luas poligonnya, limit dari luas poligonnya akan lebih kecil sama dengan limit luas lingkaran. Ingat, kalau fungsi F kecil fungsi G, limitnya bisa sama ya. F kecil G, limitnya bisa sama. Luas lingkaran konstan tak? Betul nggak?
Luas lingkaran mah mau N-nya berapapun, luas lingkarannya ya itu juga, konstanta. Tapi poligonnya berubah kalau N-nya berubah. Nah, luas poligonnya nggak akan saya hitung di sini. Percaya aja kalau dihitung, itu akan dapat sebesar nilai pi. Dah, ini percaya aja. Matanya kok pada nggak percaya. Mesti percaya sama yang kelihatan, saya bilang juga. Baru bisa percaya sama yang nggak kelihatan. Kalau nggak percaya sama saya, berarti agamanya kurang kuat. Nggak percaya sama yang nggak kelihatan. Gitu ya. Oke, jadi luas lingkaran jari-jari satu itu lebih besar sama dengan pi. Baru bisa sampai situ. Sampai tahap ini. Sekarang ini simpen dulu. Tuh, simpen. Kemudian Archimedes nggak puas. Melakukan lagi cara kedua. Yaitu lingkarannya dilingkupi oleh poligon. Poligon dengan 4 sisi. Gampang dihitungnya. Dihitung luasnya 4 sama dia. Kemudian ditingkatkan poligonnya 8 sisi. Di mana menyinggung ini ya. Menyinggung lingkaran. Luasnya dihitung. 16. Kemudian 32 dihitung luasnya. 256 dihitung luasnya. 1024 dihitung luasnya. Nah, sekarang kita ngitungnya pakai limit matematik modern. Luas lingkaran selalu lebih kecil dari luas poligon, betul? Karena poligonnya melingkupi lingkaran. Limitnya, kalau N-nya diperbesar, limit N mendekati tak hingga, luas lingkaran mah nggak berubah, limitnya tetap aja konstanta dia. Luas lingkarannya itu aja satu nilai. Sedangkan yang ini berubah-ubah. Nah ini kalau dihitung, dapatnya pi. Jadi, kita lihat yang tadi. Luas lingkaran lebih besar sama dengan pi. Yang kedua, didapat luas lingkaran lebih kecil sama dengan pi. Pakai prinsip Apit, maka luas lingkaran haruslah sama dengan pi. Gitu ya. Begitu? Paham nggak? Nggak apa-apa yang ini nggak paham. Karena kita nggak akan ngitung kayak Archimedes. Nanti ngitung 1024 sisi poligon bisa ujiannya 2 hari nggak selesai. Oke, tapi intinya gitu. Nah, sekarang yang dilakukan manusia modern, anggap kita manusia modern gitu ya. Nanti mungkin 100 tahun lagi ada metode yang lebih bagus lagi. Nah, kita akan menghitung secara umum luas daerah yang tadi mah nggak dicatat, nggak apa-apa lah, itu hanya untuk pengetahuan umum. Nah, ini ada daerah yang dibatasi sebuah fungsi, anggap fungsinya positif dulu. Kemudian X sama dengan 1 sampai X sama dengan 3 dan sumbu X. Daerah yang krem ini. Gimana ngitung luasnya? Di SMA mungkin udah tahu. Tinggal integralkan 1 sampai 3 fx dx gitu. Tapi itu dari mana itu ya? Itu yang akan kita pelajari. Nah, prinsipnya sebagai berikut. Meniru-niru Archimedes, tapi nggak serumit dia. Caranya gini. Interval 1-3 ini, kemudian di ujung kirinya saya hitung nilai fungsinya. Ini dihitung nilai fungsinya, dibuatlah persegi panjang yang kuning. Lebarnya interval 1-3, tingginya nilai fungsi di ujung kiri. Gampang ngitungnya ya. Berarti ini apa? Tingginya F1, bukan balapan F1-nya. Bukan Formula One ya. Nah, ini F di titik 1 kali ini 3 kurangi 1. Kemudian niru-niru Archimedesnya gini. Sekarang intervalnya dibagi 2. Dibagi 2 ini dan ini. Interval yang kiri
hitung lagi nilai fungsi di ujung kirinya. Interval kedua, hitung lagi di ujung kirinya. Ya, paham ini membentuknya? Jadi ini interval 1, 3 dibagi 2 bagian. Setiap bagian hitung ujung kirinya, bikin persegi panjang. Hitung ujung yang kedua, hitung ujung kirinya ke nilai fungsi, bikin persegi panjang. Dihitung. Gampang ngitung luas yang kuning. Kita lihat dibanding yang tadi, yang kuning dibanding daerah yang krem, tadi masih banyak galatnya, penyimpangannya. Tapi yang kedua udah lumayan, penyimpangannya lebih kecil, yang putih ini. Kemudian dibikin 4 ininya. Intervalnya jadi 4. Di setiap subinterval, ujung kirinya penentu tingginya. Bikin persegi panjang. Interval kedua, ujung kirinya. Bikin persegi panjang. Interval ketiga, ujung kirinya. Bikin persegi panjang. Interval keempat, ujung kirinya bikin persegi panjang. Ini tingginya gampang karena hanya nilai fungsi di titik ini. Fungsinya kan diberikan nanti. Oke, jadi hampirannya makin bagus. Makin mendekati luas yang krem. Masih penyimpangannya ada ini ya, yang putih segitiga ini. Naikkan jadi 8. Makin bagus lagi, gitu ya. Naikkan jadi 16. Mungkin 16, nggak tahu ini harusnya iya. Nggak harus 8 jadi 16, 8 jadi 20 juga boleh. Kemudian melompat jadi 100, subintervalnya boleh. Tapi makin banyak n-nya dibaginya ini. Kalau makin banyak n, intervalnya makin banyak ya. Ngitungnya makin banyak. Karena harus bikin persegi panjang di setiap subinterval. Nah, tapi hasilnya makin bagus. Makin besar N, makin bagus. Nah, nanti kalian harus ngitung sampai N-nya menuju tak hingga. Pek, coba sampai mati, selesai enggak? Selesai, pakai limit nanti. Gitu ya. Kita lihat makin luas di bawah kurva itu yang krem, yang awal, akan makin akurat hampirannya bila pembagian intervalnya makin banyak. Hampiran luas, jadi yang kuning ya. Yang kuning tuh hampiran luas, yang aslinya tuh yang ini, yang krem. Makin kurus-kurus, makin bagus hampirannya. Total luas yang kuning makin mendekati luas yang krem. Makanya banyak cewek itu nggak mau makan, biar kurus gini. Kurus bagus. Untuk hampiran integral bagus, untuk orang enggak gitu ya. Hmm. Oke, itu akan kita hitung tuh, betul-betul. Kita lihat halaman berikutnya. Nah, metode aproksimasinya itu ada macam-macam. Namanya ini Lev-Riemann sum yang tadi. Yang tadi itu Lev-Riemann sum. Kenapa dinamakan Lev-Riemann sum? Karena penentu tingginya ujung kirinya. Penentu tinggi persegi panjangnya ya. Saya buka lagi. Cepat aja ini. Lev-Riemann sum. Ini penentunya ujung kirinya. 1 interval. 2 interval. Hah? Ini penentu membuat persegi panjang kuning ini. Persegi panjang kuning ini ditentukan tingginya oleh ujung kirinya. Kalau 2 interval, masing-masing oleh ujung kirinya. Ini interval kedua oleh ujung kirinya. Gitu ya. Dan seterusnya itu udah tadi. Ada juga ini. Right Riemann sum atau jumlah Riemann kanan. Bisa diduga ini apa? Penentu tingginya ujung kanannya. Jadi ini 1 interval tingginya ditentukan ujung kanan. Bikin persegi panjang. Nah, itu. Dibikin 2 interval. Yang ke 1
dan yang kedua. Yang ke satu, ini pakai ujung kanannya. Gitu ya, bikin persegi panjang. Yang kedua, bikin persegi panjang berdasarkan ujung kanannya. Dan seterusnya ini juga bagus tuh. Kalau N-nya banyak, makin mendekati luas di bawah kurva. Kemudian ada yang ketiga namanya center Riemann sum. Jumlah Riemann tengah atau jumlah Riemann apa ya, ya tengah gitulah. Jadi kalau satu interval, pilih tengah-tengahnya, penentu tingginya dia. Nah, ini tingginya di sini. Bikin dua interval. Ini interval ke satu, penentunya tengahnya. Interval kedua, penentu tingginya tengahnya. Nilai fungsi di titik tengahnya. Dan seterusnya ini. Setiap persegi panjang ini, tingginya ditentukan oleh tengah-tengah dari subinterval tersebut. Gitu ya. Mana yang lebih bagus? Ternyata nanti kita hitung, kalau N-nya mendekati tak hingga, sama aja hasilnya. Oke, begitu. Oke, mana yang terbaik? Nanti kita lihat sama aja. Mungkin nggak sekarang luas daerahnya dihitung secara eksak? Kan kalau pakai persegi panjang selalu kalau nggak kelebihan, kekurangan. Nah, kita akan lihat. Sampailah pada hitungan yang sangat panjang dan nanti bikin muka jadi tambah burem. Gitu ya. Oke, sekarang kita akan hitung fungsinya diberikan. Fungsinya fx sama dengan x kuadrat tambah 1 ini. Yang biru. Sebenarnya parabola gitu ya, ke sana ya. Parabolanya ke sana. Tapi kita hanya lihat di interval berapa ini? Dari 1 sampai 3 X-nya. Nah, misalkan luas di bawah kurva adalah L. L konstanta ya. Betul? L konstanta. Si Neng itu nggak boleh buka-buka HP. Nggak boleh ngobrol. Masih ngobrol. Yang mau ngobrol di luar dulu saya bilang juga. Ganggu konsentrasi juga. Oke ya. Nah, saya akan ngitung sekarang hampirannya menggunakan metode Riemann kiri. Prinsipnya gini. Sekarang langsung N-nya sembarang. Jadi interval 1, 3, saya bagi N bagian sama lebar. Berarti lebarnya berapa ini? Kalau interval 1 sampai 3 dibagi N bagian, lebar subintervalnya berapa? Bingung, pertanyaannya nggak ngerti lagi ya. Ini ada interval 1 sampai 3. Mau saya bagi-bagi N bagian nih. Ada sebanyak N sama lebar ini. Nah, lebarnya ini berapa? Hah? Apa? Betul. Dapat dari mana? 3 kurangi 1 per N ya. Panjangnya ini dibagi N. Oke, itu akan kita lakukan. Mana? Ini udah tadi ya. Ini udah. Oke. Nah, nulisnya gini. Bentuk partisi, ini P-nya P cantik. Pasti ini perempuan. Nggak mungkin siapa namanya? Si Randy itu. P cantik ini pria cantik. Nggak ada. Nah, P ini ya. Gimana nulisnya ya? Kalau saya nggak bisa nulis ini. Intinya ini. Isinya adalah titik X0 sama dengan ujung kirinya. Kemudian X1 ini, X2, X3.
Dan seterusnya sampai xn sama dengan yang paling kanan. Itu ya. Contohnya aja, kalau interval, misalkan interval 1 sampai 9. Dibagi 8, n-nya sama dengan 8. Maka delta x-nya sama dengan 9 dikurangi 1 dibagi 8 sama dengan 1. Maka delta x-nya 1. Ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini delta x-nya 1. Itu ya ini. Nah, ini dinamakan x0, x1, x2, sampai x8. x3, x4, x5, x6, x7, x8. Ya. Jadi dibagi x0 sampai xn. xn ujung kanan, x0 ini. Tadi delta x-nya adalah perbedaan nilai antara ini, 2xi. Yaitu kanan kurangi kiri bagi n. Kemudian ada konvensi perjanjian itu, kesepakatan. Saya hapus lagi. Sekarang pakai umum aja. Ini A, ini x0, x1, x2, x3, ini xn sama dengan B. Nah, yang pertama ini namanya subinterval ke 1. Perjanjiannya itu ke 1, bukan ke 0 ini ya. Ini yang ini ke 1. Yang ini kedua. Subinterval ke 2. Jadi subinterval ke 1 itu batasnya x0, x1 gitu ya. x0 sampai x1. Yang kedua x1 sampai x2. Yang ke I batasnya apa? Yang ke I, subinterval ke I, kirinya berapa? Hah? -1 gitu? Hah? I-nya yang dikurang 1 ya, indeksnya. Ingetin, subinterval ke I dibatasi xi-1 sampai xi gitu ya. Oke. Balik lagi. Kok nggak bisa? Nah, kemudian ini dari mana? X1. Balik sini. X1 sama dengan X0 ditambah delta X. Paham nggak? Hah? Ya, ini kan lebarnya delta X. X yang kedua itu sama dengan X0 ditambah 2 delta X. Betul? X yang ke I sama X0 ditambah apa? Hah? I atau I-1? I, ini 2, ini 2. 1, 1. Di sini ya. Ini I delta X. Nah, maka saya dapatkan ini. XI, ujung kiri A-nya, tambah I kali delta X. Gitu? Gitu? Delta X-nya saya ganti dengan tadi 2 per N. Jadi ini. Gitu? Udah mulai pada buram mukanya. Dengan notasi ini. Masih panjang ini. Nah, sekarang kita lihat. Perhatikan subinterval ke I. Jadi yang ke I, yaitu ini. XI-1 sampai XI. Ya, saya perbesar. Perhatikan subinterval ke I ini. XI-1 sama XI.
kita akan membuat persegi panjang berdasarkan jumlah riman kiri. Si Alvina kenapa lagi? Aduh, kamu ini, aduh Tuhan gitu, hah? Pusing gitu, hah? Hah, katanya. Interval yang ke I adalah ini. Nah, kita bikin persegi panjang berdasarkan ujung kirinya. Berarti tinggi ini adalah nilai fungsi di titik ini, betul? Nilai fungsi di titik Xi-1. Ini Xi-1, ini nilai fungsinya, gitu? Paham nggak? Hah? Paham nggak? Brigita, paham nggak? Yo, udah kamu nggak dengerin ngomong apa? Paham nggak? Hah? Ngomong apa? Udah lupa dah gue. Ini, perhatikan subinterval ke I. Interval ke I itu adalah Xi-1 sampai Xi ya. Xi-1 sampai Xi ini. Udah digedein, aduh. Xi-1 sampai Xi. Kemudian kita bikin persegi panjang berdasarkan tinggi ujung kirinya. Ini tingginya sampai fungsi. Ini tingginya segini, bikinlah persegi panjang setinggi ini. Maka tingginya ini adalah Fxi-1. Paham nggak? Hah? Kan ini Xi-1, ya ini nilai fungsinya di Xi-1. Bilbina paham nggak? Hah? Ah, Faiz. Mana si Faiz nggak ada? Aduh, kamu nilainya kenapa jelek loh? Ayah si Faiz yang ngerti-ngerti nilai. Hah? Baru 2 normal. Hah? Ya paling tahun depan ngulang. Hah? Ah, pokoknya nanti aja. Pokoknya kurang bagus. Jelek. Kayak nilai kambing. Oke, ini Fx-1 paham ya? Tingginya, lebarnya delta X. Jadi luasnya apa? Ini kali ini, betul? Gitu, geometri SMP. Aduh. Oke, saya perkecil. Ini kalimatnya baru keluar. Bentuk persegi panjang, tingginya ujung kirinya, lebarnya delta X. Luasnya, luas yang biru 1 biji aja. Ini 1 persegi panjang. Namakan delta Rn. Pakai delta kalau untuk 1 bagian. Kalau seluruhnya nanti namakan Rn gitu ya. Delta Rn adalah nilai fungsi di ujung kiri kali lebarnya delta X. Paham nggak? Oke. Kita lakukan yang kayak ginian di semua subinterval. Jadi yang interval ke-1 ini berapa ininya? Kayak gininya luasnya. Hah? F berapa? Hah? X1 min X0. Hah? Fx1 gitu. Masa luas ini yang paling kiri berapa? Oh, ada yang benar, ada yang enggak ngomong. Digedein enggak? Paham? Apa? Fx0 kali delta X gitu ya. SMP aja, rumus SMP nggak bisa. Bentar. Jadi saya salah dulu. Fx0 kali delta X. Gitu.
Yang kedua, nggak boleh buka HP ya. Fx berapa? Yang ketiga, yang terakhir. Oh, salah, salah. Bentar. Kali delta X. Panjang kali lebar. Yang terakhir apa? Apa? Hah? N-1 ya? Nah, ini dinamakan Rn. Itu luas semua persegi panjang. Oke? Delta R itu enggak. Rn aja. Kalau delta itu hanya untuk satu biji. Kalau seluruhnya, deltanya hilang. Itu ya notasinya. Oke? Nah, kalau dihitung, ini kalau dihitung, ya, si Rn ini hasilnya adalah ini. Kita akan hitung bentar lagi, senang. Jadi, tadi ya, awalnya hanya satu persegi panjang di interval ke I. Kemudian, kita lakukan di semua subinterval, bikin persegi panjang, dihitung luasnya. Luasnya ini, yang tadi saya tulis ini. Kalau dihitung ini, hasilnya adalah ini. Kita akan hitung bentar lagi. Ini baru summary dulu hasilnya. Coba, sekarang kita hitung. Klik ini ngitungnya. Ini tadi Rn adalah ini ya. Udah paham ini? Paham nggak, Brigita? Kemudian, saya tulis dalam notasi sigma. Kalau pakai notasi sigma, ini gimana? Sigma, ini indeksnya boleh dari berapa aja. Boleh gini, 0, karena ini saya lihat 0 sampai N-1, sampai N-1, F XI gitu ya, kali delta X. Boleh juga, saya pengen dari 1 indeksnya. Ini ada N suku, jadi 1 sampai N. F, ini harus X apa? Hah? I-1, karena yang pertama harus 0 kan? Betul? Mau dari 10, mulai indeksnya boleh. Berarti ini 10, N tambah 10 ya. Kan ada N buah. Ini F berapa? I-10. Gitu ya. Jadi indeks itu bisa macam-macam. Nah, sekarang kita lihat. Saya hapusin dulu. Ini mau saya tulis dalam bentuk sigma. Tak. Gitu ya. Oke? Ngelihatnya jangan ke saya. Saya jadi gugup. Dilihatin si Neng itu. Paham? Nanti soalnya harus ngitung kalian kayak gini ya. Tah. Paham nggak dari sini ke sini? Tadi fx-nya apa? Fx-nya x kuadrat tambah 1. Kalau ini xi-1 menjadi xi-1 kuadrat tambah 1. Betul? Paham nggak? Benar, paham. Paham nggak, Neng? Paling ujung? Satu langkah lagi. Bingung lagi. Udah paham, sekarang bingung lagi.
Coba lihat. Saya tulis. X1 sama dengan berapa? A ditambah, sorry, jangan A, X0 aja lah. Bukan, bukan. XI sama dengan X0 ditambah I delta X. Bingung nggak ini? Hah? Paham? Yang tadi udah kan ya? Bingung nggak? Hah? Gini tuh bingung atau enggak? Paham? Nah, sorry, XI ini ya. Berarti juga XI sama dengan X0-nya kan di soal kita 1, betul? Kan ujung kirinya 1 sampai 3 tadi intervalnya. Ditambah I kali delta X-nya tadi berapa? 3 kurangi 1/n. Gitu? Maka X 1000 berapa? Gitu betul? X I min 1 kali 2/n, betul? Nah, ini X I min 1 diganti dengan ini. 1 kali I min 1, 2/n. 1 I min 1, 2/n. Bingung tadi ya? Bingung ya? Kamu? Hah? Ini dulu, paham nggak? Ini dulu. Sok dia. Nah, jadi X I min 1-nya ini, saya ganti dengan ini. Tuh, betul kan? 1, cuma ini I-nya di depan, I min 1-nya. Kalau ini I min 1-nya di belakang. 2/n, 2/n. Gitu ya. Pangkat 2 tambah 1 kali delta X-nya tadi 2/n. Gitu? Si Tara lagi bingung sama si siapa? Christina, ya dah? Bukan ini. Katarina, bukan. Oke, paham? Sebentar, masih 6 menitan. Tanggung. Ini saya kuadratkan. Biasa aja kayak A tambah B pangkat 2 itu ya. Kayak rumus kuadrat. Ini kuadrat ditambah 2 kali ini gitu kan. 2 kali ini. Kemudian ditambah ini kuadrat. Ya. Betul kan? Tadi 2 kali ini jadi ini. Ditambah ini kuadrat. Tambah 1. Delta X-nya kemana? Ini 2/n. Karena nggak ada I-nya, boleh pindah ke depan. Kan yang dipengaruhi jalan tuh yang ada I-nya. 2/n-nya ke depan. Tara, paham nggak? Ini saya kuadratkan lagi. Kemudian disederhanakan. Yang ini, 4I min 4/n. 4I per N dikurangi 4/n. Yang ini, 4I kuadrat dibagi N kuadrat. Kemudian, itu min 2I kali 4, 8I per N kuadrat. Kemudian tambah ini kuadratkan 1 kali 4, 4 per N kuadrat. 1 ini dengan 1 ini disatukan jadi 2. Oke? Udah, ini mah hitung-hitungan anak SD. Hah? Oh iya, Min. Pinter, berarti ngikutin.
Min. Oke. Nah, saya susun. Bukan saya susun. Ini satu-satu. Sigma dari 2 berapa? 2N ya. Jadi ini sigma dari 2 n. Sigma dari 4I per N, saya keluarkan 4 per N-nya. Jadi sigma I sama dengan 4 per N kali sigma I itu berapa? N kali N tambah 1 per 2, gitu kan? Ya, sigma I itu N kali N plus 1 per 2. Jadi sigma 4I per N tinggal 4 kali N plus 1 per 2. Mana? Ini nih. Oh, 4 per N-nya masih sigma I-nya N kali N plus 1 per 2. Ya, balik. Sigma dari 2, sigma dari 2 itu sama dengan 2N. Oke ya, itu tinggal satu per satu aja dihitung gitu. Lihat, ada sigma I kuadrat itu 6, ini nih, sama dengan ini per 6, lihat di depan. Saat ini belum apal, nanti ujian harus apal. Sigma I lagi nanti N kali N plus 1 per 2. Gitu ya. Nah, yang terakhir coba. Sigma 4 per N kuadrat. Ini kan nggak ada I-nya. Bisa keluar. 4 per N kuadrat. Sigma dari 1. Sigma 1 berapa? Jadi 4 per N kuadrat kali N. Tinggal 4 per N ini. Disederhanakan, percaya aja jadi itu. Ini kalau dihitung, dikaliin satu-satu, dijumlahkan. Nggak kelihatan pakai kacamata. Makanya tuh. Hanya duduk di depan. Nggak ada. Tulisan merah-merah. Ini. Pokoknya yang nggak ada I-nya itu boleh dikedepankan. Ya? Yang nggak ada I-nya kedepankan dari sigma. Oke? Begitu? Nah, ini berarti Rn sama dengan ini. Ini rinciannya. Oke? Nah, balik ke sini Rn ini. Buktinya tinggal klik ini kalian nanti lihat lagi. Nah, sekarang sedikit lagi. Semenit lebih dikit lagi. Ini artinya untuk setiap, atau balik tuh ya. Untuk semua atau untuk setiap. Untuk setiap N, Rn ini pasti lebih kecil dari L. L tuh apa? L tuh luas di bawah yang biru. L tuh konstanta ya. L tuh satu nilai. Luas di bawah yang biru. Rn itu persegi panjang-persegi panjang. N-nya dirubah, Rn-nya berubah nilainya ya. Ini lihat, N-nya dirubah, ya Rn akan berubah. Tapi Rn-nya mau pakai N berapapun, pasti kecil dari L, betul? Karena persegi panjangnya selalu di bawah si kurva biru, kan? Jadi Rn selalu lebih kecil dari L. Limitnya, ya lebih kecil sama dengan juga, betul? Ini limitnya berapa? Kalau N mendekati tak hingga. Ini 0 kan? Ini 0, tinggal 32/3. Sampai situ dulu hari ini. Supaya kalian nggak terlalu mabok. Si Selin di belakang ya. Nggak boleh tidur. Lain kali tidur dimandiin sama saya loh. Oke? Di,
Apa? Nggak kedengeran banyak suara. Absen. Udah, belum dibuka. Nanti aja malam. Nanti dibuka mendadak. Nggak mau sekarang mau udahan. Nggak ada ini tuh, lihat nggak ada internet di sini tuh. Sok pinjemin HP-nya sehari supaya bisa mobile data. Kamu sih